liebe Freunde, halo teman-teman tercinta. Komm, wir lernen Deutsch. Ayo kita belajar bahasa Jerman dengan Frau Herlina. Materi 10, yaitu mengenai bestimmter dan unbestimmter Artikel. Apa itu bestimmter Artikel? Bestimmter Artikel menunjukkan benda atau orang secara tentu atau pasti. Bestimmter Artikel terdiri dari 3 bagian, yaitu der, die, das. Yaitu kita membahas mengenai atau ada beberapa yang disebut dengan kasus. Yang pertama kita bahas bestimmter Artikel dengan kasus nominatif. Di sini menunjukkan benda atau orang secara tentu atau pasti. Nah, di sini ada yang disebut dengan genus. Genusnya yang maskulin dalam bentuk singular, contoh adalah der Vater. Singularnya der Vater, ayah itu. Dan pluralnya die Väter. Yang kedua, genusnya atau jenis kelaminnya feminin dalam bentuk singular, die Mutter, ibu itu. Pluralnya tetap die Mutter. Genus yang ketiga yaitu neutral. Contoh dalam bentuk singular, das Kind, anak itu, dan pluralnya die Kinder. Nah, mari kita lihat kepada contoh atau zum Beispiel. Dalam bahasa Jermannya zum Beispiel artinya adalah contoh. Yang pertama, lihat kalimat dengan bestimmter Artikel. Nomor 1, der Vater liest das Buch. Artinya adalah ayah itu membaca buku itu. Jadi bukunya sudah pasti, ayahnya juga sudah pasti. Ayah itu membaca buku itu. Yang kedua, contoh kedua, die Mutter kocht Suppe. Ibu itu memasak sop. Yang ketiga, das Kind holt das Handtuch. Artinya adalah anak itu mengambil handuk itu. Jadi pada kalimat ini menunjukkan ayah, ibu, dan anak itu sudah pasti. Yang itu, bukan yang lain. Vaternya yang itu, ibunya yang itu, dan anaknya juga yang itu. Bukan ayah yang lain, bukan ibu yang lain, dan bukan anak yang lain di situ. Jadi sudah pasti anaknya dan ibunya serta ayahnya. Nah, sekarang pembahasannya tadi sudah bestimmter Artikel, yang keduanya adalah unbestimmter Artikel. Nah, artinya adalah menunjukkan benda atau orang secara tak tentu. Dilihat tabelnya, di sini ada jenis kelaminnya dalam maskulin, singular, ein
Vater. Pluralnya Vater. Jadi tidak menggunakan lagi unbestimmte Artikel ya. Di sini ada feminin, eine Mutter, dan pluralnya Mutter. Neutral, ein Kind, pluralnya Kinder. Nah, kita lihat lagi pada maskulin, ein Vater, seorang ayah. Femininnya eine Mutter, seorang ibu. Neutralnya ein Kind, seorang anak. Jadi itu menunjukkan tidak tentu atau belum tentu atau tidak pasti, hanya baru seorang, atau nanti ada kalau kata benda lagi sebuah, dan itu menunjukkan ketidakpastian atau belum tahu atau belum tentu. Dan pluralnya juga ayah, ibu, anak-anak. Nah, itu menunjukkan belum tentu atau tidak pasti. Nah, contoh kalimat pada unbestimmter Artikel di sini nomor 1, ein Vater fährt mit einem Motorrad. Artinya adalah seorang ayah mengendarai dengan sebuah motor. Di sini seorang ayah, jadi belum tahu ayah yang mana, hanya menunjukkan seorang ayah. Seperti itu. Dan yang kedua, eine Mutter hat eine Kleidung. Seorang ibu mempunyai sebuah gaun. Gitu ya. Nomor 3, ein Kind ist ein Brötchen. Seorang anak memakan sebuah roti kecil. Nah, di situ ada namanya roti di Jerman itu ada yang disebut dengan roti kecil, roti roll kecil. Nah, selain dari unbestimmter Artikel tadi positif, sekarang ada unbestimmter Artikel negatif. Nah, menunjukkan kalimat negatif. Dan ini berlaku untuk kata benda saja. Jadi kalau untuk kata sifat dan untuk kata kerja itu tidak menggunakan kain, melainkan menggunakan kata nih. Nanti saya bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada kata kain digunakan untuk kata benda yang menunjukkan penyangkalan, penolakan, atau ketidaksetujuan. Dilihat pada tabel, di sini ada jenis kelamin maskulin, singularnya kein Vater, pluralnya keine Väter. Jadi di sini menunjukkan bukan atau tidak ada. Jadi bukan ayah, ya, bukan ayah-ayah seperti itu. Feminin, keine Mutter, singularnya, dan pluralnya tetap bentuknya keine Mutter. Jadi tidak ada atau bukan, tidak ada ibu atau bukan ibu. Tidak. Kalau di pluralnya artinya tidak ada ibu-ibu. Jadi dalam bentuk jenis kelamin neutral, kein Kind, dan pluralnya adalah keine Kinder. Di sini ada contoh
Zum Beispiel atau contoh kalimat unbestimmter Artikel dalam bentuk negatif. Contoh, ich habe keine Schwester. Ich habe keine Schwester. Di sini artinya adalah saya tidak mempunyai kakak perempuan. Yang nomor 2, Sie haben keine Angst. Mereka tidak takut. Untuk nomor 3, contoh nomor 3, Sie machen keine Fehler. Anda tidak membuat kesalahan. Nah, di sini artinya yang nomor 2, Sie haben keine Angst. Jadi kita terjemahkan tetap penyangkalan juga. Mereka tidak takut. Nah, jadi perbedaannya yang penting kita menerjemahkan itu menunjukkan penolakan, penyangkalan, dan ketidaksetujuan. Jadi mungkin jelas pada contoh-contoh yang saya berikan, baik bestimmter Artikel, unbestimmter Artikel yang positif, dan artikel pada unbestimmter Artikel negatif. Tadi sudah diberikan setiap permasalahannya ada contoh-contohnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita, dan sampai jumpa pada materi kita selanjutnya. Auf Wiedersehen, sampai jumpa lagi. Und tschüss, dadah.